aja ya. Ketemu lagi di channel YouTube-nya Saud Sinaga. Semoga ketua-ketua, bapak ibu, abang kakak sehat semua ya. Nah, di video sebelumnya channel ini menyampaikan satu kebijakan baru tentang PPKM gitu ya, melalui instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 22 tahun 2021, di mana PPKM darurat diganti menjadi PPKM level 4 untuk Jawa dan Bali. Nah, bersamaan dengan kebijakan PPKM level 4 ini juga dikeluarkan satu kebijakan Instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 23 tahun 2021 tentang perpanjangan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat berbasis mikro dan pengoptimalan posko penanganan COVID-19 di tingkat desa dan kelurahan untuk pengendalian penyebaran COVID-19. Dalam kebijakan atau Instruksi Menteri nomor 23 tahun 2021 ini, ada beberapa daerah di luar Jawa dan Bali itu ditetapkan menjadi PPKM level 4 ya. Misalkan di Sumatera Utara itu ada di Kota Medan, Sumatera Barat itu ada Kota Bukit Tinggi, Kota Padang, dan Kota Padang Panjang. Di Kepulauan Riau itu ada Kota Batam dan Kota Tanjung Pinang. Di Lampung ada Kota Bandar Lampung. Di Kalimantan Barat ada Kota Pontianak dan Kota Singkawang. Di Kalimantan Timur ada Kabupaten Berau, ke Kota Balikpapan, dan Kota Bontang. Di Nusa Tenggara Barat, Kota Mataram, sedangkan di Papua Barat yaitu Kabupaten Manokwari dan Kota Sorong. Nah, ini masuk pada level 4. Jadi pemberlakuan kebijakannya sama seperti PPKM level 4 Jawa dan Bali ya. Nah, ada juga beberapa kabupaten kota di luar Jawa dan Bali dimasukkan pada level 3 di kebijakan Instruksi Menteri nomor 23 ini. Di antaranya di Aceh, Kota Banda Aceh. Ini yang masuk level 3 ya. Aceh itu ada Kota Banda Aceh, Sumatera Utara itu ada Kota Sibolga, Sumatera Barat itu ada Kota Solok, Riau, Kota Pekanbaru, Kepulauan Riau ada Kabupaten Natuna dan Kabupaten Bintan, Jambi ada Kota Jambi, Sumatera Selatan ada Kota Lubuk Linggau dan Kota Palembang, Bengkulu ada Kota Bengkulu, Lampung ada Kota Metro, Kalimantan Tengah ada Kabupaten Lamandau, Kabupaten Sukamara dan Kota Palangkaraya, Kalimantan Utara Kabupaten Bulungan, Sulawesi Utara Kota Manado dan Kota Tomohon, Sulawesi Tengah ada Kota Palu, Sulawesi Tenggara Kota Kendari, Nusa Tenggara Timur, Kabupaten Lembata, dan Kabupaten Nagikeo. Maluku itu ada Kabupaten Kepulauan Aru dan Kota Ambon. Papua, Kabupaten Bovendigul dan Kota Jayapura. Papua Barat ada Kabupaten Papa, Kabupaten Teluk Bintuni, dan Kabupaten Teluk Ondama. Nah, ini beberapa kota dan kabupaten yang masuk di level 3. Jadi pemberlakuannya sama persis seperti kebijakan PPKM level 4 dan 3 di Jawa dan Bali. Bagi ketua-ketua, bapak, ibu, abang, kakak yang berada di luar kabupaten kota Jawa dan Bali dan luar tadi yang ditetapkan level 4 dan level 3, kabupaten ataupun kota, para ketua-ketua ini hanya menetapkan kebijakan PPKM mikro ya. Nah, di mana PPKM mikro ini kita tahu bersama berbeda dengan PPKM darurat atau sekarang PPKM level 4 itu berbeda sama sekali gitu ya. Karena memang beberapa peraturan PPKM mikro ini menurut kriteria zonasi gitu ya. Kebijakan misalkan sekolah gitu ya, mengajar itu disesuaikan dengan zona merah, zona orange atau zona hijau gitu ya. Nah, ini PPKM mikro ini lebih banyak ke soal zonasi merah, orange gitu ya, dan hijau gitu ya. Nah, termasuk juga misalkan untuk makan minum gitu ya, di warung-warung atau di tempat makan itu dengan kapasitas 25% gitu ya. Jam operasional bisa sampai jam 17 dan pelayanan untuk take away gitu ya, atau bungkus bawa pulang itu sampai jam 8 malam. Ya, restoran gitu ya harus melayani pesan antar gitu ya. Nah, ini menjadi
kebijakan di PPKM Mikro gitu. Termasuk juga pada kegiatan-kegiatan di pusat perbelanjaan, mall atau pusat perdagangan lainnya gitu. Dibatasi hanya sampai jam 5 sore, baru batas pengunjung 25% gitu lah. Itu sedikit perbedaan-perbedaannya gitu ya. Nah, lebih banyak memang kita ketahui bersama bahwa PPKM Mikro ini lebih pada zonasi ya. Jadi ketua-ketua, bapak ibu dan abang kakak yang berada di luar daerah-daerah yang ditetapkan PPKM Mikro level 3 dan level 4 masih bisa lebih longgar gitu, dalam artian kegiatan-kegiatan ekonomi masih bisa dilakukan gitu ya. Walaupun memang PPKM 3 dan 4 masih bisa, tetapi sudah agak lebih ketat gitu ya. Nah, harapannya juga Bapak Ibu yang di luar zona pemberlakuan PPKM di level 3 dan level 4 ya, selalu jaga kesehatan gitu ya. Sehingga upaya pencegahan dan penyebaran ini bisa kita akhiri di Indonesia gitu. Nah, catatan miring dari instruksi Menteri nomor 23 tahun 2021 ini hanya ada pada diktum ke-7 di instruksi Menteri Dalam Negeri ini, karena masih ada frasa dalam tanda kutip untuk mencegah terjadinya penularan COVID pada hari libur tahun 2021 ya. Maksudnya karena kita tahu bersama kebijakan instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 23 ini juga berlaku dari tanggal 21 sampai dengan tanggal 25. Ya, libur apa gitu loh di hari libur di tahun 2001 di selang hari itu. Kayaknya nggak ada deh. Nah, itu mungkin sedikit catatan gitu ya. Nah, penyedia anggaran untuk pelaksanaan kebijakan PPKM Mikro dapat dilaksanakan melalui perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD. Jadi, di instruksi ini juga menyatakan bahwasanya pembiayaan PPKM Mikro ini dianggarkan dari APBD serta dilaporkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk selanjutnya dianggarkan dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD. Ya, harus memang ada perubahan-perubahan penganggaran gitu, karena situasinya yang mengharuskan kita gitu, menyesuaikan gitu. Karena kan biasanya pemerintah kita dalam artian tidak sigap ketika ada bencana seperti ini. Struktur penganggarannya nggak muncul untuk penanganan yang darurat gitu. Nah, ini mungkin jadi evaluasi bagi pemerintah daerah maupun pemerintah Republik Indonesia ke depannya gitu ya. Untuk memang harus ada gitu ya, harus disiapkan gitu. Nah, gubernur, bupati dan wali kota yang daerahnya tidak masuk kategori kebijakan PPKM level 3 dan level 4 akan memberlakukan PPKM Mikro. Itu yang pertama. Yang kedua, membentuk posko tingkat desa dan kelurahan untuk mengendalikan penyebaran COVID-19. Yang ketiga, pelaksanaan fungsi posko tingkat desa dan kelurahan untuk pengendalian penyebaran COVID. Nah, instruksi ini seperti yang disampaikan sebelumnya, instruksi Menteri nomor 23 tahun 2020 ini berlaku dari tanggal 21 sampai tanggal 25 Juli. Ya, sama aja sebenarnya poinnya. Kebijakan Menteri melalui instruksi gitu, dalam arti ini kebijakan negara gitu ya, hanya untuk 5 hari gitu. Gimana gitu ya? Ya, kita harapkan kebijakan-kebijakan pendek, tambal sulam gitu ya, yang harapannya bisa berdampak, bisa dimaksimalkan lah gitu ya. Karena kita tahu beberapa aktivitas masyarakat juga harus merubah pola dan bahkan terdampak gitu ya. Nah, semoga pilihan kebijakan dari pemerintah nasional melalui misalkan entah itu apa namanya, PPKM kan, dulu namanya PSBB, PPKM Mikro, PPKM darurat, hingga sampai ini PPKM level 3 dan level 4 ya, harus berani mengambil keputusan walaupun memang rada telat, tetapi pemilihan dan pengambilan kebijakan baik yang berdampak langsung itu akan lebih berarti di situasi saat ini.
Itu dulu video hari ini terkait dengan salah satu instruksi Menteri nomor 23 tahun 2020. Semoga Bapak Ibu, Abang Kakak, ketua-ketua yang berada di luar zona PPKM level 3 dan level 4 tetap sehat, tetap bahagia, bisa melakukan aktivitas, dan untuk selalu bergembira dan memperketat protokol kesehatannya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.